Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Pincarade dengan Adiraning 229. Kami dari kelompok 7 di sini akan menjelaskan mengenai materi penyebaran data. Nah, yang pertama itu ada penyebaran data. Penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya atau ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Nah, ada beberapa penyebaran data yang meliputi yang pertama range, yang kedua simpangan rata-rata, yang ketiga variansi, yang keempat standar deviasi atau simpangan baku. Baik, yang pertama itu ada range. Range adalah perbedaan antara data terbesar dengan data terkecil yang terdapat pada sekelompok data atau salah satu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran data antara nilai terendah dengan nilai tertinggi. Baik, di sini saya akan memberikan contoh dari penyebaran data yang pertama, yaitu range, yang bisa juga kita sebut jangkauan. Nah, di sini rumus dari range itu adalah rumusnya itu adalah R sama dengan X maksimum dikurang X minimum, atau bisa kita sebut nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah. Nah, di sini saya akan memberikan contoh datanya. Misalnya saya punya data 8, 11, 2, 3, dan 6. Nah, bisa kita lihat bahwa untuk mencari range atau jangkauan, nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai terbesar yaitu 11 dan nilai terkecil yaitu 2. Jadi, bisa kita tulis 11 dikurangi 2. 11 kurang 2 sama dengan 9. Jadi, ini adalah hasil range atau jangkauan dari data ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai simpangan rataan. Nah, simpangan rata-rata atau bisa juga disebut mean deviasi adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Nah, baik, di sini rumus untuk mencari simpangan rataan atau simpangan rata-rata yang bisa juga disebut mean deviasi, yaitu rumusnya itu mean deviasi sama dengan 1 per n sigma dari I sama dengan 1 sampai n xi dikurang x bar. Nah, baik, ini kita gunakan 8 tambah 11 tambah 2 tambah 3 tambah 6. Kalau itu hasilnya 30 per 5 sama dengan 6. Nah, jadi 6 ini adalah rata-rata atau mean yang kita dapat dari data ini. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mencari simpangan rataan atau mean deviasi. Nah, saya tulis kembali rumusnya, yaitu MD sama dengan 1 per n simpangan dari I sama dengan 1 sampai n harga mutlak XI kurang X bar.
Nah, di mana X bar ini adalah rataan dulu. XI adalah nilai CI. Dan N adalah banyaknya data. Nah, di sini saya akan menggunakan data yang kembali, yaitu 8, 11, 2, 3, dan 6. Nah, untuk mencari mean deviasinya, yaitu untuk mencari mean deviasinya, harga mutlak dari setiap data dikurang dengan rataannya atau rata-ratanya. Nah, di sini data yang ada berarti 8 dikurang 6 ditambah 11 dikurang 6 ditambah 2 dikurang 6 ditambah 3 dikurang 6 ditambah 6 dikurang 6. Nah, di sini dapat kita hitung 8 dikurang 6 itu 2 ditambah 11 dikurang 6 5 ditambah 2 dikurang 6 yaitu -4 negatif 4 ditambah 3 kurang 6 yaitu negatif 3 atau -3 ditambah 6 kurang 6 yaitu 0. Nah, di sini kenapa kita menggunakan tanda penjumlahan? Karena sigma itu adalah penjumlahan. Nah, sedangkan di sini kan terdapat nilai yang negatif. Nah, harga mutlak itu akan merubah, jadi tanda ini harga mutlak akan merubah yang negatif. Ya, jika suatu angka itu sudah dikenakan atau sudah diberikan tanda mutlak, maka dia bisa berubah menjadi positif. Berarti di sini hasilnya dalam kurung 2 ditambah dengan 5 ditambah dengan 4 sudah berubah menjadi positif, ditambah dengan 3 ditambah dengan 0. Jadi dapat kita gunakan rumusnya yaitu NB 1 per, nah ini itu kan banyaknya data, jadi bisa kita hitung pada data yang ada berapa jumlah datanya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1 per 5 dikali dengan kita jumlahkan yang data di atas, 2 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 yaitu 14 ditambah 0 sama dengan 1 kita kalikan dengan 14 yaitu 14 per 5. Nah, hasilnya itu adalah 2,8. Nah, dari 2,8 ini adalah simpangan rataannya. Baik, selanjutnya kita akan mencari simpangan batu. Nah, rumus untuk mencari simpangan baku atau bisa kita sebut standar deviasi rumusnya itu standar deviasi akar dari
1/n sigma I sama dengan 1 sampai n xi dikurang x bar kuadrat. Nah, di sini saya akan mengambil contoh data yang sama, yaitu 8, 11, 2, 3, dan 6. Nah, di sini tadi sudah kita temukan yaitu nilai rata-ratanya yaitu x bar yaitu 6. Nah, jadi untuk mencari standar deviasinya, SD sama dengan akar dari SI itu adalah data yang ada dan x bar itu adalah yang sudah kita cari tadi nilai rata-ratanya yaitu 6. Jadi SD sama dengan 8 kita kurang 6 kuadrat ditambah 11 kurang 6 kuadrat ditambah 2 kurang 6 kuadrat ditambah 3 kurang 6 kuadrat ditambah 6 kurang 6 kuadrat. Nah, selanjutnya sama dengan 8 kita kurangi 6 yaitu 2 kuadrat ditambah 11 dikurangi 6 5 kuadrat ditambah 2 kurang 6 karena sudah dengan nilai mutlak maka dia akan berubah menjadi positif yaitu 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Nah, selanjutnya 2 kuadrat yaitu 4 ditambah 5 kuadrat 25 ditambah 4 kuadrat 16 ditambah 2 kuadrat 9 ditambah 0. Selanjutnya 4 ditambah 2 9, 15 ditambah 9 25, 29 tambah 25, 54 per banyaknya data seperti rumusnya 1/n. Nah, dapat kita tulis 1/5 atau dapat kita simpulkan yaitu 54 itu kita per 5 karena 1/n itu adalah banyak data, jadi kita singkatkan saja 54 per 5 sama dengan 10,8. Ini adalah nilai simpanan, ini adalah hasil simpanan data. Nah, baik, selanjutnya kita akan mencari variasi pada peringkat ini. Yaitu S kuadrat sigma XI kurang X bar kuadrat per N. Nah, di sini saya akan mengambil contoh yang saya gunakan yaitu 8, 11, 2, 3, dan 6. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan S kuadrat sama dengan. Nah, sebelumnya tadi kita sudah mendapatkan bahwa X barnya itu yaitu 6 atau nilai rata-rata itu yaitu 6. Nah, selanjutnya S itu
dikurangi dengan X bar yaitu 6. Jadi 8 kurang 6 kuadrat ditambah 11 kurang 6 kuadrat ditambah 2 kurang 6 kuadrat ditambah 3 kurang 6 kuadrat ditambah 6 kurang 6 kuadrat per N, yaitu jumlah bahan rata, yaitu 5. Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya 8 kurang 6 itu 2 kuadrat ditambah 11 kurang 6, 5 kuadrat ditambah 2 kurang 6, 4 kuadrat ditambah 3 kurang 6, 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat per 5. Nah, 2 kuadrat itu 4 tambah 5 kuadrat 25 ditambah 4 kuadrat 16 ditambah 3 kuadrat 9 ditambah 0 per 5. Nah, jadi dapat kita kerjakan bahwa 4 tambah 25 ditambah 16 ditambah 9 tambah 0 sama dengan 54 per 5. Nah, jadi hasil dari 54 per 5 itu adalah 10,8. Nah, jadi ini adalah variansi dari data ini. Perkenalkan, nama saya Amelia Kusya Natasha dengan ukuran NIM 244. Selanjutnya ada ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah pengerahan dari nilai-nilai observasi terhadap nilai rata-ratanya. Rata-rata dari serangkaian ini observasi tidak dapat diintegrasikan secara terpisah. Dari hasil literasi nilai-nilai tersebut sekitar rata-ratanya. Semakin besar variasi nilai X, semakin kurang representasi rata-rata distribusinya. Ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat suatu disebut dispersi atau variasi atau keragaman data. Dispersi data digunakan untuk membandingkan penyebaran dua distribusi data atau lebih. Pusat data seperti rata-rata hitung, median, atau modus hanya memberi informasi yang sangat terbatas, sehingga tanpa disandingkan dengan dispersi data menjadi kurang bermanfaat dalam menganalisis data. Baik, yang pertama adalah jarak atau range. Ukuran penyebaran yang paling sederhana adalah range. Jangkauan rentang terhadap di beberapa literatur diterjemahkan dengan istilah wilayah. Range di suatu kelompok data pengamatan ada selisih antara nilai minimum dan maksimum. Misal range untuk variabel 1 pada tabel di atas adalah 45, 40, dan 5. 45 adalah nilai maksimum dan 40 adalah nilai minimum. Range dengan pernyataan seperti hasil bersekitar antara 40-45 kg per petak. Kisarannya lebih sempit dibandingkan dengan kenyataan. Hasil kita antara 40 sampai 60 kg per petak. Pernyataan pertama yang menggambarkan bahwa variasi hasil pada tidak terlalu beragam, sedangkan pada pernyataan kedua terjadi hal sebaliknya. Lanjut, jarak dalam kurung range sama dengan nilai terbesar kurang nilai terkecil. Baik, kita lanjut pada contoh pertama. Nah, langsung saja pada contoh pertama.
kurang X-nya ada 10. Terus hasilnya 50 kurang 10 adalah 40. Selanjutnya ada varian. Varian adalah rata-rata hitung dari deviasi dan data terhadap rata-rata hitungnya. Varian adalah alat ukur variabilitas rangkaian data yang dihitung dengan rata-rata selisih atau beda kuadrat antara data observasi dengan pusat datanya. Varian untuk data populasi disimpulkan 2 dan untuk data sampel disimpulkan dengan S2. Varian ukuran seberapa jauh penyebaran data dari nilai-nilai datanya. Baik, kita akan lanjut ke contoh kedua. Lanjut pada contoh kedua. Kita mencari simpanan rata-rata. Kemudian tulis menu 10 tambah 10 tambah 20 tambah 30 tambah 30 tambah 50 dan tambah 50 dalam keseluruhan ini berjumlah 10. Mari kita hitung hasil dari 10 tambah 10 tambah 20 tambah 20 tambah 30 dan seterusnya. Hasilnya adalah 300 per 10. 300 per 10 hasilnya adalah 30. Baiklah, kita cari variansi. Variansi wah, taruh di sini ya. 10 kurang 10 2 hasil dari 20 dengan 12 dengan 100 itu bedanya 30 0 tambah 100 tambah 100 tambah 100 dan tambah 100 per 10. Hasilnya adalah 2000 10 sama dengan 200. Yang ketiga ada standar deviasi dalam kurung akar dari varians atau nilai dikritika yang digunakan untuk menentukan bagaimana persebaran data dalam suatu sampel dan melihat seberapa dekat data-data tersebut dengan main atau rata-rata dari sampel tersebut. Kita akan lanjut ke contoh ketiga. Lanjut pada contoh terakhir yaitu nomor 3 standar variasi.
200 adalah 14,142.
dikali 100% dan dibagi dengan 1250 sama dengan 17, yang kedua itu ada koefisien variasi kuartil, di mana rumus dari koefisien variasi kuartil yaitu contoh dari koefisien kuartil, contoh soal dari koefisien kuartil yaitu
outlier dan pengaruhnya terhadap penyebaran. Outlier adalah data yang berada jauh dari mayoritas data lain. Mereka dapat memberikan informasi penting atau menunjukkan kesalahan dan pengumpulan data. Berikut adalah dua metode umum untuk mendeteksi outlier. Yang pertama itu box plot. Deskripsi box plot adalah visualisasi statistik yang menampilkan distribusi data berdasarkan 5 angka ringkasan minimum kuartil pertama, medium kuartil ketiga, dan maksimum. Cara deteksi outlier: interkuartil rank, itu IR sama dengan data dianggap outlier jika berada di luar batas research. Contohnya itu mudah dipahami secara visual, kekurangannya tidak cocok untuk data dengan distribusi non-normal atau data yang sangat kecil. Dan yang kedua itu skor. Deskripsi skor mengukur seberapa jauh data berada dari mean rata-rata dalam satuan standar deviasi. Rumusnya itu nilai skor lebih besar dari positif 3 atau lebih kecil dari min 3, terkadang digunakan ambang batas kurang atau lebih 2,5. Kelebihannya itu cocok untuk data dengan distribusi normal. Kekurangannya tidak cocok jika distribusi data tidak normal. Dampak outlier terhadap ukuran penyebaran. Yang pertama itu mean dan standar deviasi. Outlier dapat menarik mean menjauh dari nilai tengah data dan meningkatkan standar deviasi secara signifikan. Yang kedua itu rank. Rank selisih nilai maksimum dan minimum bisa menjadi sangat besar dengan adanya outlier. Dan yang ketiga itu interquartile rank atau VR biasanya lebih stabil terhadap outlier karena hanya mempertimbangkan data antara Q1 dan Q3. Dan yang keempat itu koefisien variasi dapat meningkatkan secara signifikan dengan adanya outlier karena standar deviasi yang lebih besar. Contohnya itu penggunaan ukuran penyebaran
dalam penelitian dan pengambilan keputusan. Ukuran penyebaran adalah ukuran statistik yang menggambarkan seberapa jauh nilai dan terbesar dari pusat data. Dalam penelitian dan pengambilan keputusan, ukuran penyebaran membantu memahami variabilitas data dan menilai konsisten informasi.